berhasil mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai 4,19 triliun rupiah di semester 1 2026. Informasi emiten pemirsa, emiten rokok PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau HMSP membukukan pertumbuhan laba bersih hampir 2 kali lipat di semester pertama di 2026 menjadi 4,1 triliun rupiah. Peningkatan profitabilitas ditopang kenaikan laba operasional, penurunan beban penjualan, serta normalisasi beban lain-lain dan juga beban pajak. Berdasarkan laporan keuangan perseroan yang dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau HMSP berhasil mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai 4,19 triliun rupiah di semester 1 2026. Melonjak 97,06% year on year dibandingkan torehan 2,13 triliun rupiah di periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi top line, penjualan bersih perseroan naik 2,4% year on year menjadi 56,5 triliun rupiah dari 55,17 triliun rupiah di semester 1 2025. Berdasarkan segmen produk, sigaret kretek mesin atau SKM masih menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan perseroan dengan penjualan 34,23 triliun rupiah. Penjualan sigaret kretek tangan atau SKT mencapai 16,41 triliun rupiah, sementara produk bebas asap atau smoke free product membukukan penjualan 1,23 triliun rupiah, meningkat dari 1,13 triliun rupiah di semester 1 2025. Kenaikan pendapatan turut mendorong laba kotor tumbuh 10% menjadi 10,61 triliun rupiah dari 9,65 triliun rupiah. Sedangkan laba sebelum pajak melonjak menjadi 5,41 triliun rupiah, sementara beban penjualan turun menjadi 3,86 triliun rupiah. Beban lain-lain turun signifikan menjadi 110,54 miliar rupiah. Beban pajak penghasilan turun menjadi 1,21 triliun rupiah dari 1,62 triliun rupiah di semester 1 2025. Penurunan beban pajak tersebut turut menopang lonjakan laba bersih perseroan di semester 1 2025. Sementara dari sisi neraca, total aset perseroan meningkat menjadi 55,13 triliun rupiah per 30 Juni 2026 dibandingkan dengan 54,31 triliun rupiah di akhir Desember 2025. Liabilitas perseroan juga naik menjadi 26,29 triliun rupiah dari 24,89 triliun rupiah. Sementara total ekuitas turun menjadi 28,84 triliun rupiah dari 29,42 triliun rupiah di akhir tahun lalu. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan secara teknikal hari ini pergerakan saham HMSP lebih cenderung mengalami penguatan, bahkan di menit-menit terakhir jelang penutupan saham HMSP menguat signifikan dan mencatatkan level intraday tertinggi di level penutup atau jelang penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, pergerakan saham HMSP tutup di level 735 di perdagangan hari sebelumnya, kemudian dibuka flat pada pagi tadi di level yang sama di penutupan sesi sebelumnya di 735. Pada pukul 9:10 saham MSP melesat ke level 745. Pada pukul 10 laju penguatan terbatas ke 740. 11:30 kembali menguat ke level 745 dan penutupan di sesi pertama siang tadi laju penguatan terbatas kembali ke level 740. Pembukaan sesi kedua di 740. Saat ini posisi dari saham MSP di 755 menguat di 2,72% dan kebetulan level ini merupakan level intraday tertinggi hari ini. Catatannya di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini.
Kita akan coba lihat pergerakan saham HMSP dalam beberapa bulan terakhir. Lebih cenderung tertekan, namun di perdagangan Juli dan Agustus mencoba untuk memberikan perlawanan dan meninggalkan level intraday terendahnya di 6 bulan terakhir. Di perdagangan awal tahun, HMSP diperdagangkan di level 742 Januari, kemudian di 18 Februari mengalami penguatan di 935, Maret, April hingga Juni berbalik melemah cukup dalam, sempat tertekan ke 595. Di perdagangan Juli dan Agustus mencoba untuk bangkit pemirsa, makin jauh dari level intraday terendah di 595 dan hari ini sudah diperdagangkan di atas level 750-an. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari posisi pairnya berada di kisaran 10.26 kali, PSR di 0.76 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali di 3.31 kali dan PCFR 9.04 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa. Nilai tukar rupiah bergerak melemah terhadap dolar Amerika dan kembali menyentuh level psikologis di 18.000 per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari RTA hingga perdagangan Selasa siang per pukul 12.29 waktu Indonesia Barat melemah di 0,28% di 18.028 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka terdepresiasi di 0,11% ke posisi 18.000 rupiah per dolar Amerika di Selasa pagi tadi. Rupiah melemah di tengah indeks dolar Amerika pada pukul 9 waktu Indonesia Barat terpantau menguat di 0,11% ke posisi 100,001. Penguatan tersebut membuat indeks dolar Amerika kembali bergerak di atas level psikologis 100 setelah sebelumnya sempat menyentuh posisi terendah dalam 1,5 bulan terakhir. Sebelumnya, dolar Amerika tertekan setelah Jepang dan Amerika melakukan intervensi bersama untuk memperkuat yen. Selain itu, indeks dolar Amerika dibayangi kebijakan The Fed mempertahankan suku bunga. Namun, dolar mulai bangkit kembali setelah pelaku pasar menilai aksi jual yang terjadi seusai pengumuman The Fed terlalu berlebihan. Meskipun menahan suku bunga di pertemuan terakhir, The Fed masih diperkirakan akan kembali mencatatkan kebijakan atau mengetatkan kebijakan moneter ke depannya. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 18.030 rupiah. Ini update jelang penutupan. Pasca penutupan di pukul 15 waktu Indonesia Barat sore tadi atau sore hari ini, laju dari pelemahan terbatas di 0,17% dan ditutup di level 18.009 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro di 20.736 rupiah, pound sterling di 24.227 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 114,36 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga minyak menguat tipis di Selasa usai anjlok hingga 7% di sesi sebelumnya. Harga emas bergerak stabil di tengah investor mencerna kepastian peluang damai Amerika dan Iran. Sementara itu harga batu bara tetap melaju meski dibayangi kejatuhan harga minyak mentah global. Harga minyak dunia menguat tipis di Selasa pagi waktu Asia setelah anjlok di sesi sebelumnya. Saat ini pasar masih menimbang peluang berakhirnya konflik Amerika dan Iran yang hingga kini belum ada kepastian. Sementara resiko gangguan pasokan dari Timur Tengah belum sepenuhnya hilang. Dikutip Refinitiv pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent di 84,21 dolar Amerika per barrel. Sementara West Texas Intermediate Amerika menguat 0,56% ke 80,79 dolar Amerika per barrel. Kenaikan ini terjadi sehari setelah Brent anjlok lebih dari 7% dan WTI merosot lebih dari 5% dan membawa kedua kontrak Brent dan WTI ke level terendah dalam beberapa pekan. Harga emas bergerak stabil di perdagangan Selasa pagi waktu Asia. Di tengah investor masih mencermati ketidakpastian terkait peluang perundingan antara Amerika dan Iran. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pembicaraan dengan Iran sedang berlangsung. Namun pemerintah Iran membantah pernyataan tersebut dan menegaskan tidak ada negosiasi maupun agenda pertemuan. Di sisi lain, investor menunggu serangkaian data ketenagakerjaan Amerika yang diperkirakan menjadi petunjuk arah kebijakan suku bunga The Fed.
Mengutip Reuters, harga emas spot relatif stabil di $4.055,39 Amerika per troy ounce. Harga batubara tetap melaju meski harga minyak jatuh dengan Brent anjlok lebih dari 7% dan WTI merosot lebih dari 5%. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Senin waktu setempat ditutup di $134,25 Amerika per ton atau menguat 0,19%. Secara keseluruhan, pasar batubara termal Asia memasuki Agustus dengan kondisi yang lebih kuat dibandingkan Juli 2026. Namun pemulihan harga masih belum merata di berbagai wilayah dan jenis batubara karena permintaan impor tetap lesu. Harga batubara domestik China terus menguat hingga akhir Juli didorong meningkatnya konsumsi pembangkit listrik dan pasokan tambang yang lebih ketat akibat inspeksi keselamatan. Dari berbagai sumber untuk Aris Channel.